Berikan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Aprizal. Mohon izin Bu, boleh saya minta waktu sebentar Bu? Iya. Tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oh iya, Bapak banyak waktu untuk bisa waktunya hari ini banyak waktu untuk itu. Kalau saya insya Allah ada Kalau waktu. saya insya Allah ada Bu, makanya saya hubungi Ibu kan. Oh begitu. Oke, silakan Pak Aprizal. Apa yang bisa saya bantu dalam kondisi kita saat ini yang sangat banyak tugas ya? Barangkali ada kaitannya dengan kita sebagai guru atau pribadi Pak, silakan. Begini Bu, akhir ini ya, saya itu dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas agak sulit ini Bu. Bila saya itu ada permasalahan, kadang terbawa-bawa di kelas. Jadi agak bingung juga kan. Masalah pribadi kok harus dengan anak-anak. Jadi ini membuat saya pusing Bu. Iya. Masalah pribadi itu apa ada hubungannya dengan pribadi ibu sebagai pribadi bapak sebagai seorang guru atau sebagai kepala rumah tangga di rumah? Sebenarnya permasalahan itu tidak ada hubungannya dengan masalah di rumah tangga Bu. Masalah rumah tangga. Ya, permasalahan itu dengar kesejawat. Jadi permasalahan itu terbawa-bawa. Jadi emosi saya ini nggak bisa pisahkan. Oh ini di luar, ini di lingkungan kelas, ini lagi mengajar. Jadi saya mengharapkan solusilah atas permasalahan saya dari Rianti. Makanya saya menghubungi Ibu nih. Iya. Mohon maaf Pak karena saya juga menerimanya agak putus-putus ya pembicaraan kita. Boleh diberikan penegasan masalah itu dari siapa ya Pak? Ini Bu, itu ada permasalahan dengan sejawat di sekolah. Di sekolah. Jadi kadang permasalahan itu bawa di lingkungan kelas. Jadi maksud saya menghubungi Bu Yanti ini, saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini. Ini kan nggak baik juga Bu, lingkungan permasalahan di luar, jadi bawa di lingkungan kelas. Sementara kita kan mau mengajar. Iya benar. Teman sejawat ini, rekan sejawat ini apakah sama-sama guru mapel yang sama atau beda mapelnya Pak? Tidak Ibu, lain mapel. Dalam hal apa ini Bapak? Berbeda pendapatkah atau ada sesuatu sikap atau pembicaraan? Sebenarnya terjadi. Iya. Sudah permasalahan ini itu permasalahan yang ada pada kegiatan sekolah, tapi bukan di dalam jam, di luar jam ekstra begitu maksudnya. Jadi ada kelas. Sudah tuliskan cita-citanya? Ada ketidaksepahaman. Boleh tahu Pak, Bapak di kegiatan ekskul apa ya dan beliaunya di ekskul apa gitu? Atau sama-sama dalam satu ekskul kegiatan? Kita beda ekskul Bu. Beda ekskul. Ya, saya kan di ekskul praktek ibadah. Dan beliau seni musik gitu kan. Jadi kemarin itu permasalahannya karena agak terganggu aja kan, kita kan lagi fokus nih praktik ibadah. Karena kan beliau seni, mungkin kemarin itu saya mungkin menegurnya juga salah Ibu. Mungkin dengan
agak sedikit tinggi nada saya itu. Iya, hal itu kan bisa terjadi karena apa ya, keadaan dan situasi saat itu ya Pak. Boleh tahu Pak, kenapa bisa terjadi klis seperti itu? Apakah menggunakan ruangan yang sama atau bagaimana Pak? Karena kalau seharusnya kan praktek ibadah itu kan di musola. Kalau seni ya seharusnya di lab atau di mana gitu. Kenapa bisa Pak? Kan di sekolah Bu, sarananya masih terbatas juga kan. Sementara saya kan menggunakan ruang kelas. Sedangkan beliau itu kelasnya kemarin itu kebetulan satu lorong, cuma beda kelas saja, tapi memang agak berdekatan. Ya, karena saat itu kita kan nggak punya musola. Iya benar. Kita punya ruang ekstra khusus untuk seni kan. Iya. Jadi di saat kles seperti itu, apakah Bapak beradu argumentasi atau hanya sepihak saja Bapak yang mengeluarkan suatu bahasa yang keras atau beliau hanya mendengarkan atau bagaimana itu ceritanya Pak? Saya mengeluarkan kata-kata yang agak keras, sempat terjadi juga argumentasi ya mungkin agak berdebat panjang juga. Pada intinya saya takut terlanjur yang saya mengalah aja. Nah, tapi akibat dari itu ya itu tadi kadang timbul emosi yang tidak baik begitu. Iya. Di saat situasi seperti itu Bapak apa yang sikap Bapak seperti apa untuk mengatasi emosi itu saat itu? Kalau boleh tahu. Ya, sikap saya daripada terlanjur untuk terjadi hal, saya menghindar. Saya coba menghindar. Tidak melanjutkan lagi pembicaraan itu dan sampai sekarang dengan guru yang bersangkutan saya agak kurang kurang bersahabat lah begitu. Tapi sebenarnya satu sisi saya merasa bersalah juga. Iya. Bapak ada setelah kejadian itu, setelah emosi itu terluahkan padahal hanya masalah penggunaan sarana, apakah saat itu ada solusi dari Bapak sendiri untuk berpindah ke tempat lain atau beliaunya atau selesai di situ saja sehingga pembelajaran juga diusaikan? Bagaimana? Tidak Ibu, setelah terjadi perdebatan itu kan saya coba mengalah dan saya pindah ke ruangan bawah begitu. Ya. Pindah ya. Pindah, kita mencari ruangan kelas yang agak ada di sudut, yang kebetulan pada waktu itu kan kosong. Ya. Kalau menurut Bapak dengan tindakan seperti itu, apakah Bapak sudah mampu merasa keluar dari masalah saat itu atau masih berefek sampai sekarang? Saya rasa masih berefek juga Bu sampai sekarang karena solusi pada waktu itu nggak ada, cuma kan ada saya aja yang mengalah. Ada solusi-solusi yang membuat kami itu bisa dikatakan tidak tidak bertemannya tidak baik lagi begitu. Jadi saya mengharapkan itu sebenarnya di satu sisi dengarkan sejawat itu kembali normal kan, tapi saya bingung Bu mulainya dengan siapa kan, dan takut juga permasalahan ini diketahui oleh atasan gitu. Iya, benar. Oh, berarti permasalahan ini terjadinya di saat proses pembelajaran dan itu hanya Bapak dengan rekan sejawat yang menghadapi masalah itu bersama dan sampai saat ini belum terselesaikan. Ya. Dan ternyata pihak pimpinan juga tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui.
tidak ada usaha Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin dengan arahan dari pimpinan atau mungkin ada rekan sejawat yang lain bisa memberikan solusi yang terbaik agar rasa emosi, rasa amarah itu yang menjadi akibat komunikasi tidak baik dengan sesama rekan sejawat bisa terselesaikan dengan baik. Apakah ada usaha untuk itu ke sana? Ya Bu, saya berharap ini kan normal kembali. Jadi saya ada juga terpikir kadang untuk bercerita dengan rekan lain, kemudian dengan rekan sama mapel tentang permasalahan yang saya alami. Cuma ini menunggu momennya lagi Bu. Kebetulan beliau kan sekarang kan tidak ada di tempat kan lagi. Menunggu momen itu aja. Memang udah ada juga langkah-langkah dari saya lagi kan. Iya. Berarti Bapak sudah ada usaha dong untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan pimpinan atau atasan, yaitu kepala sekolah untuk menengahi masalah tersebut ya. Iya benar Bu. Kalau Bapak sendiri secara pribadi lah gitu, untuk menyelesaikan masalah ini dengan rekan sejawat yang jadi topik pembahasan kita saat ini, apa tidak ada solusi dari dianya sendiri untuk mengembalikan keadaan baik lagi, atau Bapak dari Bapak sendiri misalnya, nggak ada usaha untuk itu ke sana? Kalau dari saya sendiri, saya coba Bu dengar rekan sejawat yang lain, meminta sarannya juga, bagaimana ini bisa diselesaikan. Ya, saya menyambut baik saran yang dari rekan sejawat yang lain. Kemungkinan kita akan ketemu lah begitu. Cuma nunggu momen yang pas, kebetulan yang bersangkutan pun lagi izin sekarang. Dan dengan pimpinan juga rencana. Jadi rencana kita mau dengan pimpinan juga minta saran bagaimana sebaiknya kan. Nah, ini bagi saya pribadi berimbas tidak baik juga karena tetap bawakan di kelas. Jadi, apabila usaha Bapak sudah ada niat untuk melakukan dan dianya atau rekan sejawat yang lain tadi itu belum ada niat untuk melakukan, dan ternyata pihak atasan juga sudah dicoba untuk dilakukan tapi ternyata berada tidak di tempat, kondisi ini nyaman apa tidak bagi Bapak sebagai pribadi guru yang ada di lingkungan kerja satu lokasi dengan rekan sejawat yang bermasalah tadi? Kira-kira nyaman nggak Bapak bekerja? Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak. Tadi menghubungi saya ya? Iya Pak, tapi Bapak sibuk HP-nya, padahal saya butuh teman untuk bicara tadi saat lagi di ini. jalan. Baik Bu Yanti, apa yang mau disampaikan atau yang bisa Bapak bantu? Iya Pak Prisal, Bapak perhatikan nggak sih saya kalau belakangan ini sibuknya minta ampun, sibuk dari Bapak kepala sekolah malah. Bapak lihat nggak sih? Atau Bapak? Ya, ini kedengaran nih suaranya nih. Benar, kedengaran yang di luar ya Pak? Iya. Oke. Pak Prisal, saya tuh mau curhat, tapi nggak ada teman yang rasanya cocok untuk saya sampaikan keluhan saya ini. Nah, di saat dalam keadaan sibuk begini, saya tuh pengen didengarkan lah minimal. Walaupun Bapak juga bisa mensupport saya juga, alhamdulillah, saya merasa senang. Bapak ada waktu banyak nggak untuk mendengarkan Yanti? Silakan Bu Yanti, saya insya Allah punya waktu yang banyak untuk mendengarkan. Bapak nggak masuk kelas? Untuk hari ini saya nggak ada kelas. Kebetulan kalau Jumat saya kosong. Oh begitu, iya Pak, saya kebetulan juga ada 2 jam pertemuan ini tidak ada di kelas, maksudnya ada 2 jam kosong.
saya manfaatkanlah untuk berbincang-bincang dengan Bapak, boleh ya? Jadi kira-kira apa yang diharapkan nih dari perbincangan kita ini, Bu Yanti? Intinya adalah saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya rasakan saat ini. Dan mungkin dengan melalui komunikasi dengan Bapak, saya sedikit merasa plong nantinya. Ya minimal saya ada merasa bahwa apa yang saya rasakan itu ada teman yang tahu, sehingga saya tidak dilihat seolah-olah hanya sibuk dengan diri sendiri. Tapi ada hal lain juga yang sebenarnya juga saya butuh teman untuk menjadi teman curhat. Pak Prisal mau jadi teman curhat saya? Bisa. Sekaligus itu mungkin untuk Bu Yanti ini untuk mencari solusi juga mungkin ya dari permasalahan yang Yanti ada. Iya sih Pak, sebenarnya Yanti itu kan dari dulu Pak selalu terkendala di manajemen waktu. Nah, kita kan sebagai guru dituntut untuk disiplin dalam segala hal, baik itu kehadiran, ya kan? Terus keaktifan dalam proses pembelajaran, maupun mungkin kontribusi dengan lingkungan sejawat. Alhamdulillah sih saya sudah beberapa hal itu lakukan dengan baik, tapi bagaimanapun juga saya tetap merasa ada yang perlu dibenahi dalam diri Yanti selama ini. Nah, di manajemen waktu ini Pak, saya kurang bisa, selalu keteter Pak, gimana ya? Begitu. Menurut Bu Yanti, selama ini apa yang bisa Bu Yanti atau usaha-usaha yang dilakukan dalam memanage waktu itu? Atau pernah lakukan usaha juga? Ada sih Pak. Ya. Saya mendapat solusi dari beberapa rekan sejawat untuk menempel, salah satunya nih, menempel jadwal saya di dinding tempat kerja itu sebesar-besarnya, biar tahu bahwa saat ini yang harus diprioritaskan, ini yang harus dikerjakan hari ini. Tapi ternyata juga itu belum berefek banyak Pak, karena yang namanya jadwal itu kan terkadang sudah kita atur begitu, tiba-tiba ada yang dadakan. Nah, yang dadakan ini terkadang ini nih yang tidak bisa kita hindari, ya gitu kan Pak. Nah, itu juga sebenarnya menjadi masalah besar saya sebenarnya Pak. Begitu. Nah, contohnya hari ini nih, saya sudah membayangkan kita coachingnya hari ini sangat baik, alhamdulillah jaringan dari pagi tadi juga sudah kenceng banget, tapi tiba-tiba juga tadi kita terkendala ya Pak. Nah, terus di lingkungan juga ternyata hari ini ada kegiatan yang mendadak sampai sore di lapangan, dan saya juga itu di luar kontrol, akhirnya kan mempengaruhi pada hasil kinerja kita yang seharusnya semuanya fine-fine saja berjalan hari ini. Nah, hal yang begitu kadang yang itu agak ribet Pak, menyusun keadaan itu, menyeting waktunya gitu. Tadi saya dengar Bu Yanti dalam untuk masalah waktu sudah juga menempel jadwal begitu ya Bu Yanti. Iya. Tapi tetap juga Cidol gitu ya, ya. Tetap juga terjadi sulit ya begitu ya. Iya benar. Kira-kira usaha lain yang mungkin yang pernah Bu Yanti lakukan selain menempel itu jadwal, dengar ke sejawat yang lain atau dengan kepala sekolah? Iya ada Pak. Dengan usaha pendekatan kepada rekan sejawat, salah satunya saya mencoba memberi pengertian beberapa rekan sejawat yang mungkin ada mengenali atau kurang mengenali kesibukan saya berusaha memberikan semacam pengetahuan atau mengenalkan bahwa maaf saya dalam keadaan seperti ini, saya ada kegiatan lain, barangkali bisa dibantu. Mungkin kondisi begini, misalnya contoh nih di kelas sebelah ada rekan sejawat yang mengajar, sehingga tidak terjadi
yang tidak dikehendaki dalam pembelajaran itu. Anak-anak juga tetap melaksanakan penugasan di bawah pengawasan teman rekan sejawat yang mungkin mau berbaik hati. Itu salah satunya. Sebenarnya itu tidak baik karena kita membebani rekan lain, tapi itu juga tidak berlangsung terus, Pak. Iya. Itu hanya di waktu tertentu yang memang terjadwal juga. Misalnya contohnya kita ada kegiatan organisasi luar atau kegiatan ekskul yang mendesak. Nah, itu salah satunya, Pak. Yang Dari kedua, terus? Yang kedua, saya juga kontak komunikasi dengan stakeholder, wakil kurikulum, kesiswaan, kepala sekolah, bahwa saya dalam situasi seperti itu, saya harus mengkondisikan keadaan, semua tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau saya ada tiba-tiba dadakan kegiatan yang di luar schedule, saya yang terpampang, itu saya harus laporan, Pak. Saya harus laporkan diri bahwa saya ada seperti ini, biar tidak dikejar, biar tidak dicari, Anda di mana saat ini. Nah, seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya itu sih hanya bentuk-bentuk bagian daripada tugas tambahan yang mungkin juga menjadi bukan beban, tapi saya bagaimana cara mengatur semuanya dengan baik. Dan itu yang belum saya bisa manage dengan sangat apik. Gitu, Pak. Tadi ada dengan stakeholder juga gitu ya. Iya. Harus, Pak, saya libatkan semua. Tapi Iya. alhamdulillah. Jadi kira-kira dari stakeholder seperti wakil kurikulum, mungkin dari kesiswaan, apa tanggapan mereka? Tanggapannya ya, Pak? Ya. Iya, sebenarnya secara tak langsung. Nah, ini Bu Yanti ini kan sudah ini nih terlalu banyak megang kegiatan di luar, ekstra di sekolah kan gitu. Sulit membagi waktu. Kira-kira saran dari wakil kurikulum stakeholder yang lain seperti apa? Alhamdulillah sebenarnya secara support mereka sangat ini, Pak, sangat mengerti situasi itu, karena memang kegiatan itu juga karena secara formalitas harus kita lakukan. Misalnya kalau di ekskul ya pasti ada surat perjalanan tugas, ya kan. Nah, itu pasti hubungannya nanti ke tata usaha, ke kurikulum, dan izin dari kesiswaan. Nah, cuma sebenarnya kalau secara teknis nggak ada masalah, Pak. Kebijakan sekolah juga nggak terlalu bermasalah. Tapi masalahnya tuh di diri saya merasa menjadi seorang guru yang bagaimana sih bisa mengatur semuanya sesuai dengan schedule-nya gitu. Nah, apalagi sebagai guru penggerak sekarang kan, Pak, kita punya tanggung jawab tambahan lagi yang harus banyak kita lakukan. Itu juga sangat berpengaruh pada kondisi tubuh yang mungkin kita sudah berumur begini sih sebenarnya merasa muda aja, padahal sudah tua gitu. Nah, itu juga akan berimbas kepada stabilnya kesehatan, dan itu juga akan berimbas pada kinerja kita secara keseluruhan. Jadi begitu ya, nah usahain lakukan stakeholder, kolaborasi dengan teman sejawat. Pun usia sudah tua. Iya. Jadi kira-kira sejawat dalam tadi yang dapat saya tangkap nih, manajemen waktu usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Yanti juga sudah ini ya, baik kolaborasi dengan sejawat, stakeholder, sekolah-sekolah juga gitu ya. Iya. Jadi tadi usaha dari Bu Yanti itu kan sudah bagus sekali, ada kolaborasi dengan sejawat, dalam memantau anak, ada kolaborasi juga dengan stakeholder, wakil kurikulum, kesiswaan, kepala sekolah. Itu merupakan salah satu usaha yang baik juga. Bagaimana untuk waktu ini mungkin ada solusinya lah begitu. Kira-kira ini itu merupakan suatu langkah yang baik kalau menurut saya. Jadi untuk ke depan ini rencana Bu Yanti dalam menyelesaikan masalah ini seperti apa kira-kira? Rencana saya, Pak, ke depannya ada niat untuk mengurangi beberapa kegiatan. Tapi
tuntutan sebagai guru yang saya merasa punya potensi dan saya punya bakat minat juga yang harus saya kembangkan dalam diri sebagai seorang guru yang punya kinerja yang bisa dikembangkan. Saya juga merasa agak susah melepaskan itu semua. Nah, padahal rencananya sih ya begitu. Kalau misalnya udah jadi pembina, nggak usah jadi wali kelas. Kalau udah jadi wali kelas, lepas dulu tugas tanggung jawab yang lain. Tapi ternyata nggak bisa juga, Pak. Nah, jadi istilahnya tuh itu rencana yang sudah di sini, tapi kayaknya nggak bakal terrealisasi karena mungkin juga saya dianggap masih bisa melakukan itu semua dengan baik, sekalipun mungkin ya tadi itu kembali ke diri saya sanggup sepenuhnya apa tidak. Nah, tapi orang lain berpikir saya masih bisa melakukan itu. Nah, alhamdulillah juga sih, berarti kan kita masih dipercaya, itu ya Pak. Yang kedua, mungkin rencana saya ke depannya saya harus lebih memanage diri lebih baik lagi Pak, khususnya dalam memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin saya kalau terlalu fokus di lapangan, saya kadang lepas fokus yang lain. Tapi sekarang itu saya harus betul-betul mampu mengatur diri saya secara kesadaran diri penuh lah kayaknya di sini pentingnya nih, kesadaran diri saya penuh untuk melakukan manajemen diri sesuai dengan agenda-agenda yang harus saya lakukan. Itu aja sih sebenarnya Pak saat ini untuk aksinya ya. Kalau biasanya saya pajang susunan agenda itu mungkin masih dalam bentuk perinan kecil. Mungkin ini nanti saya akan tempel di rumah, kalau perlu di kamar, di meja kerja. Nah, mungkin itu saya akan lakukan lebih untuk itu Pak, biar menjadi satu bentuk teguran atau semacam alarm buat saya. Itu sih karena memang saya harus kembali ke diri pribadi dulu Pak, bukan dari orang lain. Tapi saya dulu harus melawan diri sendiri dulu, baru saya bisa melakukan aksi yang sesungguhnya, yang nampak, nyata, yang bisa saya lakukan dalam setiap momen kegiatan itu. Nah, bagus sekali itu rencana Bu Yanti. Tadi adanya pengurangan jam gitu ya, bermohon untuk adanya pengurangan lah rencananya kan. Kemudian untuk mencoba untuk memanage waktu lagi dengan baik. Nah, kemudian untuk meningkatkan kesadaran diri. Untuk manage waktu tadi seperti membuat jadwal, menempel jadwal. Kemudian pengurangan jam tadi seperti kalau udah jadi pembina OSIS atau pembina eksul ya mungkin mohon kepada kepala sekolah mungkin untuk mengurangi ya, udah jadi pembina eksul dengan jadi wali kelas lagi. Itu merupakan usaha-usaha yang baik sekali kalau saya. Dan mudah-mudahan usaha Bu Yanti ini berhasil. Kira-kira kedepannya komitmennya apa ini Bu Yanti? Komitmen saya cuma satu, Pak. Bagaimana saya bisa menjadi seorang guru yang profesional sesuai dengan potensi yang saya miliki. Nah, komitmen saya adalah memanajemen waktu saya lebih baik lagi. Itu saja sih intinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya Bu Yanti ya. Amin, semoga ya Pak. Aduh, saya senang lah rasanya hari ini bisa berdialog, berkomunikasi dengan Bapak. Minimal Bapak mengerti posisi saya saat ini seperti apa gitu. Walaupun Bapak mungkin lihat saya sibuk sana, sibuk sini. Tapi kan orang tidak tahu, saya juga pusing dengan diri sendiri dengan kondisi waktu saya kan Pak. Alhamdulillah Bapak bisa mendengarkan saya, bisa mensupport. Terima kasih Pak Prisal. Ya, mudah-mudahan ya saya sangat mendukung juga nih usaha dari Bu Yanti. Mudah-mudahan dimudahkan dan sesuai dengan harapan gitu. Amin, semoga ya Pak. Alhamdulillah, saya senang bisa di coaching sama Bapak hari ini. Ini juga menjadi satu bentuk wadah kita lah Pak untuk berkomunikasi ke depannya lebih baik lagi. Mungkin tidak berlanjut hari ini saja. Terima kasih Bu Yanti. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kita refleksi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, dari hasil komunikasi coaching kita hari inilah, Bapak tadi sebagai coach saya sebagai coach Bapak tadi ya yang pertama. Kalau menurut Bapak, perasaan Bapak gimana? Ya, perasaan Perasaan saya senang bisa bertemu langsung dengan Bu Yanti, dengan Kak Dewi. Banyak hal-hal yang harus ditingkatkan lagi mungkin Bu Yanti. Saya ini tipe orangnya kan nggak ini biasanya ada inti permasalahan itu lah kok. Jadi ini perlu menyesuaikan untuk belajar lagi untuk jadi pendengar yang baik. Kemudian intonasi suara saya bukan intonasi sebagai seorang mungkin kena ya mendatar aja kan, intonasi suaranya mungkin kurang ini Bu, kurang apa namanya, kurang enak lah mungkin didengar begitu kan. Oke. Selanjutnya apa yang perlu kita benahi, Pak, dalam coaching kita tadi yang pertama? Kalau menurut saya Bu, kita harus banyak belajar lagi tentang alur tirta ini Bu ya. Jadi kalau memang sempurna itu sulit, sempurna itu kan bukan milik kita, tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna begitu. Iya. Oke. Kalau Bu Yanti Terus, sendiri? Saya Pak ya. Saya jujur Pak, kalau kita refleksinya secara umum, baik sebagai coach maupun sebagai coach ya. Saya di sini merasa kita memang di dalam melakukan praktek coaching ini sebagai guru yang baik, melakukan coaching yang baik memang harus melalui prinsip dan kompetensi daripada coaching itu sendiri. Karena untuk menghasilkan coaching yang baik, ya betul-betul kita harus fokus dulu pada masalah yang kita kembangkan tadi. Terus yang kedua, kita ya harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Baik saya sebagai coach maupun Bapak sebagai coach tadi kan. Terus kita memang harus sama-sama bersikap terbuka Pak, karena dalam coaching itu kalau kita masih ada yang kita sembunyikan, masih ada yang kita rahasiakan, istilahnya yang memang inti permasalahan itu harusnya kita bahas, kita tidak bahas sepenuhnya, juga tidak akan nanti menyelesaikan masalah. Nah, alhamdulillah saya sebagai coach Bapak tadi saya melihat Bapak melakukan itu dengan baik, memberikan solusi yang terbaik. Ya, mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan oleh fasilitator kita ya Pak. Tapi kalau Bu Yanti cocok jadi coach. Oh begitu Pak. Alhamdulillah, semoga ya. Terus ada lagi Pak yang perlu kita lakukan ini dalam coaching kita ini hari ini. Pertama itu kita sebenarnya memang harus ada dalam kehadiran penuh. Bagaimana hati, pikiran, badan kita, perasaan kita betul-betul kita saling menyatu gitu dalam memahami persoalan yang ada. Nah, hari ini ada kendalanya Pak. Kenapa tidak bisa kita fokus sepenuhnya ini bisingnya di area pesawat saya. Saya lagi di pesawat yang penuh dengan musik-musik Pak. Aduh, ini kan sangat berpengaruh nih pada coaching kita. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi penilaian Ibu fasilitator kita, karena bagaimanapun juga memang kondisi seperti itu bisa kita hindari Pak. Hal seperti ini yang kadang-kadang kita bisa kita hindari.